Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini Bapa, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu.
Kami semua mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Oleh sebab itu kami mohon Bapa, kuduskanlah segenap kehidupan kami. Setiap ketidaktepatan hidup kami Bapa, ampunilah kami, supaya ketika kami semua ada di hadirat Tuhan, duduk diam mendengarkan Bapa berbicara bagi kami semua ada di dalam kesucian kekudusan Bapa. Lalu Roh Kudus Tuhan saja yang akan mengajarkan kepada kami, membuat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, supaya ketika kami hidup dalam sepanjang hari-hari hidup kami mau hidup seturut firman-Mu dan hanya hidup untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada di dalam Kristus, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, itu berarti kita juga harus menjalani kehidupan yang sama seperti Kristus. Sekali lagi, kalau kita berada di dalam Kristus berarti kita harus menjalani kehidupan yang sama seperti Kristus. Artinya kita harus tetap hidup mengikuti jejak hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Hari lepas hari kita harus hidup di dalam Kristus, dan kita harus mengerti bahwa hidup di dalam Kristus berarti kita harus tetap ada di dalam kesucian. Kita harus tetap ada di dalam kekudusan, baik itu pikiran, perkataan, tindakan, perbuatan, dan seluruh tingkah laku hidup kita harus sama seperti Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, kalau kita berada di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tinggal di dalam Kristus artinya kita harus terus tertanam di dalam Kristus. Bukan saja tertanam, tetapi juga berakar di dalam Kristus. Artinya begini, ketika kita berada di dalam Kristus, kita terus berjalan mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus sampai kita bisa memiliki karakter Kristus yang tentu akan membuat kita berbeda dengan dunia ini. Artinya, kita hidup tidak sama lagi dengan orang-orang dunia pada umumnya. Kita berbeda karena hidup Kristus berbeda dengan hidup dunia ini. Jadi ketika kita ada di dalam Kristus, kita harus sama seperti Kristus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, Roma 12 ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara perhatikan itu. Jadi sebagai orang percaya setiap hari kita harus mengalami pembaharuan, ya. Kita harus mengalami perubahan, dan itu harus terus terjadi di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, sehingga pada akhirnya karena kita terus mengalami perubahan, pembaharuan yang terjadi itu, kita bisa memiliki karakter yang sama seperti Kristus, saudaraku. Memiliki karakter yang sama seperti Kristus akan membawa kita sampai mencapai kesempurnaan seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kita harus benar-benar tidak boleh lagi serupa dengan dunia ini. Nah, saudara, bagi setiap orang percaya yang sudah tidak hidup lagi serupa dengan dunia ini, itu juga berarti kita sudah tidak boleh lagi mengarahkan keinginan diri kita, hasrat hati kita, pikiran kita tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangan-kesenangan hidupnya.
Lalu kita terus mengarahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Ketika kita mengarahkan hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya, disitulah kita akan terlihat berbeda. Ketika kita terlihat berbeda, maka kehidupan kita pun bisa berdampak kepada orang lain yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang berjumpa dengan kita. Mereka melihat kehidupan kita yang berbeda. Karena kehidupan kita adalah kehidupan Kristus. Nah, itulah yang dimaksudkan hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, mari kita lihat Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang tinggal di dalam Kristus harus selalu mengalami pembaharuan pikiran setiap hari. Perhatikan itu, setiap hari. Jadi pembaharuan pikiran itu bisa terjadi setiap hari lewat berbagai peristiwa-peristiwa hidup, berbagai persoalan, berbagai masalah yang kita hadapi. Itu semua akan membuat kita semakin peka terhadap apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Artinya apa, saudaraku? Dengan berbagai peristiwa hidup, persoalan, masalah yang kita hadapi setiap hari akan membuat iman percaya kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kita semakin teguh, kita semakin kuat, saudaraku, ya. Dan itu yang membuat kita tidak akan takut lagi menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Karena kita tahu di dalam Kristuslah kita akan cakap menanggung segala perkara. Karena apa? Karena Roh Kudus akan terus menuntun kita. Semakin hari kita akan terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus yang akan terus membaharui kita kepada segala kebenaran, saudaraku. Saudaraku, ketika kebenaran Kristus ada di dalam kita, semakin hari kebenaran itu semakin nyata di dalam hidup kita, maka kita akan semakin berakar di dalam Kristus, semakin dalam, dan semakin dalam lagi. Itu yang membuat kehidupan kita akan terlihat berbeda, karena pada akhirnya setiap perkataan, sikap, perbuatan, tingkah laku kita, semua itu mencerminkan Kristus ada di dalam kita. Itu yang dimaksudkan dengan berakar di dalam Kristus. Terus bertumbuh di dalam Kristus, terus berakar di dalam Kristus, akan membuat hidup kita semakin hari semakin berubah dan membuat kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah secara benar. Sehingga seluruh tindakan hidup kita itu sesuai dengan apa yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Nah, saudaraku, perubahan inilah yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, disinilah kita bisa mengerti bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, itu berarti segenap hidup kita. Perhatikan, segenap hidup kita telah menjadi milik Kristus. Sekali lagi, ketika kita berada di dalam Kristus, itu berarti segenap hidup kita telah menjadi milik Kristus. Kalau kita telah menjadi milik Kristus, artinya seluruh gerak kehidupan kita harus selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus. Itulah yang Allah Bapa di sorga kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Oleh sebab itu, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua, kita baca ayatnya yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang Tuhan mau. Kita hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi orang percaya yang tidak mau hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka hidupnya tidak mungkin menjadi serupa dengan Kristus. Kalau tidak serupa dengan Kristus, maka pada akhirnya ia juga tidak akan bisa mencapai kesempurnaan seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Kita harus kenakan dulu pikiran dan perasaan Kristus di dalam hari-hari hidup kita. Kita berjalan mengikuti jejak kehidupan Tuhan Yesus, barulah kita akan semakin mengerti. Dan kita akan bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ketika kita mengerti itu, kita akan berjuang untuk mencapai kesempurnaan itu. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, memang kita harus menjadi sempurna, sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Matius pasal yang kelima ayat 48, nanti saudara bisa baca itu. Saudaraku, disinilah perjuangan terberat di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tidak ada satu persoalan hidup yang lain yang lebih berat daripada ini. Kita harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Nah, untuk mencapai kesempurnaan itu tidak ada cara lain selain setiap hari kita harus belajar hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Ingat, saya harus katakan begini, hanya orang yang bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki yang akan diterima di dalam kerajaan Bapa. Jika tidak, maka kita tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Bapa di sorga. Karena yang ada di dalam kerajaan Bapa adalah orang-orang yang serupa dengan Kristus. Sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita supaya kita mau berubah, mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama, lalu kita mau hidup dengan cara hidup yang baru, hidup seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa, dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.